Maka ajaran Jenderal Sontar lewat lisan ini itulah yang kita lakukan dengan cara apa? Menjalankan apa yang disampaikan dari kita Rasulullah. Itu untuk kagungan. Mayiti Rasul, fakal atau Allah. Siapa yang ingin mengangkat Rasul, maka itu hakikatnya adalah takut. Jika nanti akan melakukan sama sekali dengan mengikuti Nabi pasal itu akan mengagungkan Allah SWT. Itu adalah salah satu di antara keistimewaan. Saya sengaja bawa buku ini, buku yang sangat komprehensif ini, memotret bagaimana kehidupan manusia. Terus ini sangat jeli, bagaimana memulai kehidupan yang bahagia gitu. Bagaimana memulai kehidupan yang sangat istimewa yang dimulai dari mana? Maka penulis ini memberikan mulai dari perubahan. Jadi Nabi kita khususnya dimotret oleh penulis ini. Kaifa amadana? Bagaimana Nabi berinteraksi? Amal Nabi yang pertama dimotret adalah kehidupan beliau dengan para kaisarnya. Sebelum bahas negara itu penulis ini menulis membahas bagaimana betul keluarga ini istimewa. Lalu setelah itu bicara bagaimana Nabi dengan anaknya, baru bagaimana Nabi dengan putunya, bagaimana Nabi dengan tetangganya, dengan tamunya, dengan sahabatnya, untuk sampai kehidupan berkata semuanya dikumpulkan oleh penulis ini, hadis-hadis diulang semuanya. Mari Bunda cukup terbatas. Ini bicara tentang sirah Nabi. Saya akan mengutip sedikit-sedikit bagaimana kehidupan Nabi kita Rasulullah sehingga kita bisa melakukan Nabi kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Nabi kita Rasulullah itu adalah uswah atau contoh yang baik untuk siapa yang melakukan Nabi kita Rasulullah ada sarannya. Saran pertama adalah yang kana yang pertama yang mengatakan orang disebut mengagungkan Nabi. Itu sarannya pertama adalah orang yang percaya bahwa nanti akan ada hari pertanggungjawaban, hari pertemuan dengan Allah. Hanya orang ini akan menggantungkan Nabi. Karena Nabi lebih banyak memberikan bocoran, ajaran bagaimana kalau seseorang atau Allah itu diberikan semua kalau Nabi tidak ada diedit sama Nabi. Tidak ada yang disimpan, disembunyikan oleh Nabi. Semuanya diberikan kepada umat ini. Ini menunjukkan tulus ikhlasnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satu ajaran pun yang disimpan oleh Nabi. Makanya kalau ada orang menunjukkan ajaran baru yang tidak diajarkan Nabi, ini sama seperti mengkhianati Nabi. Seorang Nabi itu tidak memberikan semuanya. Nah ini adalah salah satu adalah bentuk pengagungan terhadap Nabi. Maka agama ini sudah sempurna. Balikum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah pada Sultan. Hari ini tak sempurna karena dan ini kata Abu Sultan sudah sempurna, sudah perlu dari itu tidak boleh ditambahi, dikurangi. Itu kira-kira pesan penting di dalam Sultan Wali dan Yatiman. Jadi agama ini sudah sempurna. Kalau ditambahi malah akhirnya tambah cacat. Nah ini menunjukkan bagaimana keagungan Al-Quran ini. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi kita Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wajah Allah dan wajah itu agama. Maka lisan itu tidak pernah berhenti untuk menyebut Rasulullah, menyebut keagungan Rasulullah.
menyebut kemuliaan Allah SWT dan ini tidak berhenti terus menerus. Tapi ada salah penilaian contoh manusia yang tidak berhenti mengatakan Allah SWT itu, tetapi Allah juga tidak berhenti memberikan musibah. Tidak musibah yang terbesar kecuali menimpa dan Nabi melewati dengan istimewa. Ujian Nabi salah satunya diungkap di dalam buku ini adalah Nabi ditinggal mati oleh istrinya yang sangat dicintai, yakni Khadijah. Khadijah adalah seorang perempuan yang sangat istimewa di depan Nabi. Dan memang istimewa Khadijah. Maka Khadijah itu sampai diriwayatkan dicemburui oleh istrinya muda Aisyah. Maka ala Khadijah tidak akan cemburu sama Khadijah. Pada Aisyah itu lahir, Khadijah sudah meninggal. Khadijah sudah meninggal dulu, Aisyah baru muncul. Wanita yang paling istimewa di hadapan Nabi adalah Khadijah. Aisyah mengungkapkan, mati untuk ala Khadijah tidak aku cemburu kecuali cemburu kepada Khadijah. Apa cemburunya ini? Nah, cemburunya Aisyah sampai dikatakan bahwa Khadijah itu kalau berbuat kebaikan, kalau menolong domba atau kambing, itu senantiasa menyebut kebaikan Khadijah. Dan kalau tadi sudah menyembelih, dagingnya sudah tingkat-tingkat, sudah disiapkan, maka Nabi mengatakan, ini tidak betul-betul Khadijah. Ini kirim untuk tetangga Khadijah. Ini kirim untuk teman spesial Khadijah. Ini kirim untuk saudara Khadijah. Ini kirim untuk semuanya Khadijah. Ini menunjukkan bagaimana kita akan sesuatu menghargai kebaikan istri itu paling kasihnya. Nabi mencintai Khadijah sampai Khadijah meninggal, Nabi sering menyebut kebaikan Khadijah. Sehingga Aisyah cemburu berkata-kata. Padahal Aisyah tidak pernah berkemuka, hanya dengar-dengar namanya Khadijah. Ini menunjukkan akhlak yang tinggi dari kita Muslim. Para jamaah Allah itu salah satu di antara pengagungan terhadap Nabi dengan cara ikut sunnahnya. Kita nggak mungkin bisa mengamalkan dari kalau tidak mempelajari sunnah dan sunnah yang tadi kita ngomong. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi ikut Nabi? Nabi itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Kita bisa membayangkan bagaimana para sahabat itu ketemu Nabi. Kita bisa menceritakan yang banyak yang bagaimana sahabat Nabi itu sampai ketemu Nabi sampai Nabi meninggal, tidak pernah lihat wajah Nabi. Mau melihat Nabi itu menunjukkan keagungan Nabi, wibawanya luar biasa ini. Sampai ada salah seorang di antara orang-orang Quraisy sebelum masuk ke para Islam, ada seorang besar yang disuruh melihat bagaimana kekuatan agama mereka tinggi. Ya, dia disuruh melihat karena orang ini adalah orang yang berkedudukan tinggi di Quraisy. Dia sudah dikirim menjadi diplomat ke raja-raja, raja Persia, raja Romawi, raja Bosra, raja Yaman, atau Sulkirim. Ini namanya Qurwa bin Mas'ud. Itu pernah menyaksikan ketika Nabi yang mampu umroh, kemudian dihajar oleh orang Quraisy, tidak boleh umroh. Kemudian Urwa bin Mas'ud ini diutus coba lihat seperti apa senang banget itu. Apakah mereka mewakili betul-betul umroh? Atau mereka ingin berperan dalam perintah? Maka datang Urwa bin Mas'ud itu datang ke mereka. Lihat Urwa itu dilihat, diamati semua itu yang terjadi oleh mereka. Apa yang sudah umroh? Maka kemudian setelah yang mati terbuat lapor kepada orang-orang Quraisy yang mencatat kata Urwa bin Mas'ud ini, wahai orang-orang Quraisy,
sudah diangkat Muhammad umur diangkat nggak apa-apa, nggak mau banyak kalian. Mereka tidak akan melakukan, mereka mungkin merokok tidak pernah melakukan. Maka kau sendiri kau nggak mau mengizinkan yang itu kubur. Maka gua bermaksud mengatakan, kan kalau bercanda Muhammad dan para sahabatnya, kau tidak ada. Bahwa Muhammad ini adalah pemimpin yang sangat dihormati oleh para sahabatnya. Saya tanya dunia kenal kembali. Saya tidak pernah menemukan pengikut seperti pengikut yang sama. Dia mendeskripsikan bagaimana pengikutnya tadi para sahabat ini. Muhammad ini dia pernah sahabat itu sangat dihormati. Mereka ada yang sampai tunduk nggak mau melihat wajahnya. Kalau di Sumatera ke utara enggak, Sumatera selatan selatan, Sumatera timur timur. Ini tipologi sahabat yang tidak dimiliki oleh pengikut raja manapun. Sampai aku lihat Muhammad ini ketika wudhu itu air bekas kutak. Gak ada pengikut yang tidak pernah. Mereka itu memang ahli untuk ini. Mereka pembela Muhammad yang sesama mereka mereka jangan cakap dan masuk. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan pada kita masalah yang dilihat oleh kurban dan persoalan. Nanti akhirnya dia masuk Islam. Belum lagi para sahabat yang melihat bagaimana nanti kita Rasulullah ada mujizat, ratusan mujizat yang disampaikan para sahabat. Bagaimana seorang di antara sahabat namanya Suhailiyah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini oleh ibunya Ummu Sulaim dititipkan pada Nabi. Ya Rasulullah, ini titip aku. Nah, ini Anas ini sudah Rasul apa saja silakan dalam ibaratnya ini pada Nabi. Sudah semua apa saja Anas ini sudah saya pasang kepada kamu ya Rasul. Pada Anas itu maka ketika nanti itu jangan ada yang dulu karena mungkin panas kau gitu nanti kita memasuk di dalam keadaan keringat maka panas lebih sungguh. Wahai Anas, itulah keinginan atau keringat tolong tidak ada ini tidak sih wajar ya tetesannya itu kamu simpan maka dia lulus sampai ibunya maka dia memberikan tempat untuk penetesnya keringat yang ada itu. Maka setelah ada tetesan keringat yang diambil oleh Anas, kemudian diberikan kepada Rasulullah ini. Apa yang terjadi? Kata musuhnya itu air keringat yang tadi itu dibawa lebih bagus lebih harum daripada minyak tersebut dikatakan sudah. Bagaimana tidak pancanya kepada orang ini orang Rasul itu keringat biasanya itu ada luar biasa. Coba kamu apa keringatnya sendiri diombelkan diberikan kepada orang kira-kira itu betul sekali begini. Ini banyak sekarang suku musuhnya itu. Yang kedua, musuhnya itu berapa lebih luar biasa lagi. Cinta yang kamu nabi perjalanan luar biasa. Musuhnya cerita karena memanggil kepada Anas, ya Anas nanti siang kamu aja ada. Rasulullah itu berbuat tinggal kita ajak makan lagi. Disediakan aku musuhnya makanan yang cukup kira-kira bertiga lima orang. Anas semua deh. Ngomong sekarang, musuhnya apa caranya? Ya Rasulullah. Umingku undang kamu untuk makan siang di rumah umingku. Dia benar, insya Allah. Ya, kata Nabi, apakah kamu bersama temanku ini, temanku ya, oke, yang dimaksud adalah Aisyah, istri ya. Kata Anas bin Malik, insya Allah, ya, itu tamanya. Maka dari kita Rasulullah itu ternyata belajar seluruh sahabat yang ada di pelataran Masjid Nabi
namanya Adu Sufa. Adu Sufa itu kira-kira jumlahnya ada 70 sampai 80 orang diundang oleh Nabi. Ayo kita ke rumah dia, uminya Anas. Begitu Anas sudah dibampar sama uminya, melihat ini gak satu dua orang, maka itu 80 orang ini. Maka umi jadi kaget ini, Rasulullah. Wah ya Anas, kamu mau kemana sama Rasulullah itu? Kamu kan sudah saya bilang nanti kalau mau makan siang kan silakan kamu kemana. Kamu kok undang perempuan itu gimana? Maka Nabi dengan tenang menenangkan keluarga Abu Sulaim ini menenangkan senang ya Abu Sulaim mana mata deh. Maka makanannya dipakai pada Nabi mengenal dia berikan satu persatu kepada orang mungkin diberi satu persatu. Ternyata 80 orang habis selesai makanan kenyang semua. Ternyata ada sisa. Nah sisa yang diberikan kepada Abu Sulaim ini. Ternyata Abu Sulaim ini ternyata tidak sisa yang utuh seperti semula. Maka karena diberikan kepada tetangga. Ini menunjukkan betapa tentang tetangga. Kalau tetangga itu oleh Nabi Kakosal, kalau penulis ini ditulis bagaimana tetangga bersama Nabi itu semua tetangga merasa gembira setelah memiliki tetangga seperti kita. Ini menunjukkan kisah yang diberikan oleh Nabi oleh Rasulullah nanti dan disaksikan oleh para sahabat. Sehingga para sahabat kalau melihat Nabi itu sudah ini manusia istimewa, sangat berdoa. Ya, sahabat ini semuanya dia akan saling tolong, sepakat bahwa ini manusia istimewa. Makanya bergaul dengan Nabi itu mereka sampai nggak tahu kisah sahabat Nabi. Di buku pernah diceritakan bagaimana Nabi ketika nikah dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian para sahabat ini kata kalau Nabi cium nggak makan. Maka kalau selesai makan Nabi maunya setelah menikah begitu yang mana? Kalau sudah menikah biasanya apa untuk? Ya ngumpul istrinya, ngumpul istri dalam persaingan ini. Ternyata sampai saking cintanya kami ngejak ngobrol terus sama kami ya. Gantian. Sampai gak tari orang ngomongnya ini. Sampai turun ayah-ayah yang oleh Tuhan itu dividirkan aja. Ini gimana nih bahasa kalau Nabi gue supaya nih saat nikah dinikah langsung oleh istrinya sedih hari yang cerai itu kemudian dinikah Nabi. Maka para sahabat langsung katakan turun ayat itu tentang bagaimana kalau diundang Nabi silakan datang, nanti kalau sudah selesai ajaranya silakan pulang. Ini adalah salah satu di antara ajar kepada Nabi, termasuk bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi. Kalau perlu baca Quran Nabi, kira-kira di para sahabat ya. Saking cintanya kepada Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian kedua, Nabi itu memiliki keistimewaan. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu ulil aidi wal absar. Nabi itu sebagaimana para nabi yang terdahulu itu memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Makanya tindakan beliau itu dipikirkan ke depan kira-kira dampaknya itu. Nabi kita Muhammad dan para sahabat kita memiliki pandangan yang ke depan jauh untuk ke depan, untuk akhirat. Jadi kalau umat Nabi kita Muhammad itu berbuat itu senantiasa memikirkan akhiratnya. Kalau saya sholat, kira-kira untuk apa saya sholat itu dijelaskan kan? Kalau saya berkhojah, kira-kira dampaknya apa? Kalau saya bonus kira-kira nanti akan jadi apa saya bonus itu? Semuanya itu akan dibuka oleh Allah. Bagi orang yang berbuat jahat, berbuat maksiat, pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Kalau kejahatan sifatnya kecil dan tidak memiliki pengaruh yang sangat luas, maka ditutup oleh Allah. Kalau hamba yang menutup aibnya. Jadi kalau ada akal,
minum keras habis satu keras sendiri ya gak ada orang tahu Allah akan tutupi jangan orang kemasian orang itu. Tapi kan bagus minum satu keras kemudian dibuat status di foto satu keras dibuat status. Maka orang ini sama saya membuka air dan Allah SWT tidak akan menutupi air ini karena yang bersangkutan sudah membuka. Nah, ini menunjukkan bagaimana para nabi dan rasul itu memiliki wawasan yang jauh ke depan. Nah, kemudian nabi kita rasul itu juga diidentikan kemudian dengan orang-orang terdahulu yang memiliki kemudian wa qur'an dan Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil ain al-absar. Coba lihat aku saudara ya, perhatikan bagaimana Ibrahim, bagaimana Ismail, bagaimana Ishak itu mereka adalah ulul ain. Dia disebutkan bahwa di sini mereka memiliki perbuatan yang sangat perbuatan kecil tapi pahalanya sangat besar. Nah, kemudian yang kedua adalah mereka itu memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga orang ilmu yang sangat tinggi ini sangat tinggi adalah perempuan. Nggak mungkin dia berbuat sesuatu yang Tuhan tergudai handphone. Makanya seorang yang 7 golongan dia Labrilah yang hukum ada 7 golongan yang dilindungi otak ketika hari yang sangat mendebarkan sangat panas. Ada 7 golongan yang dilindungi otak. Salah satu di antara mereka yang memiliki kedudukan tinggi nomor 1 imanun adil, iman yang adil, komitmen yang adil. Kalau komitmen yang adil itu dampaknya sampai enggak berlalu. Makanya yang dia kalau berbuat baik ini, maka orang yang dilindungi Allah ya, komitmen yang adil. Dia punya kebijakan dan kemudian semuanya pada satu terdapat kebaikan kecil. Jadi kalau dia misalnya sebagai pemimpin ini, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz itu memberikan kafalah, ya, memberikan tunjangan kepada imam sendiri. Jadi imam sendiri memberikan tunjangan, sehingga pada saat itu berubah orang untuk jadi imam sendiri menghafal Al-Quran, menjalani agama ini, sehingga mereka merasa tentram di masjid. Maka imam seperti ini, pemimpin yang seperti ini, itu dapat pahala yang sesungguhnya ada. Makanya tidak ada negara yang berhasil membuat rakyatnya bahagia dan tegak keadilan di muka bumi ini kecuali Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memimpin nggak sampai 4 tahun, sehingga pemimpinannya itu sampai dikatakan kalau ada orang mengeluarkan zakat untuk orang lain maka itu menolak zakat karena sudah. Ini adalah salah satu di antara produk istimewa Umar bin Abdul Aziz. Pegang keadilan di tangan Umar bin Abdul Aziz. Tidak lain dia ada cucu. Kalau ditarik ke atas itu adalah cucunya Umar bin Abdul Aziz. Mungkin kita melakukan pendengaran cerita Umar bin Abdul Aziz ketika di malam hari itu sungai malam hari nggak ada orang apa. Kemudian begitu Umar bin Abdul Aziz berhenti dan di satu rumah, Umar bin Abdul Aziz mendengar percakapan seorang anak dan ibu, anak perempuan dan ibu. Anak ibu penjual susu. Kemudian ibunya memerintahkan kepada anaknya, kalau itu ibu tambahkan air di susu itu. Dia punya ada air. Apa kata kamu boleh? Wah ini ya kita nanti kalau kita ada susu akan ketahuan rusak umat ketahuan. Umat katakan pada tahu malu umat di sana kita di sini sudah campur sekarang. Maka kalau perempuan anak perempuan yang mengarang Allah tahu, kalau perempuan tidak tahu Allah tahu. Maka Umar pun mendengar percakapan ini. Ini seperti apa wanita ini? Putri ini seperti apa? Wah, sekali akhlaknya.
Dia takut, dia kadang-kadang aku marah, tapi takut kepada Anda. Maka dia mulai menawari pekerjaan. Salah satu orangnya siapa yang menikah. Saya punya perempuan yang sangat semelo. Salah satu dipilih, ternyata ada Abu Toyo, ya kemudian dipilih. Kemudian boleh datang di rumah wanita. Setelah ditatani wanita ini kakek itu, ternyata yang jatuh rumah ya. Langsung pikiran itu ketika dia ngomong kepada anak cukup karena yang sudah tinggal, dia akan merasa berdosa, merasa beban, catatan mau menghukum kita ya. Maka ketika dapat umat itu kita kembali khalifah ada keperluan apa mau kesini. Maka dia mengatakan rumah tetap bangan baru untuk ilmu. Terus yang aku dengar dari percakapan itu adalah putrimu yang istimewa. Maka dipertemukan putri tadi itu, putrinya senang katanya mau menikah itu adalah dia karena dia kan khalifah untuk istimewa orangnya. Maka menikahkan putri tadi dengan salah satu di antara putra Umar. Maka terjadi pernikahan. Maka ketika terjadi pernikahan itu lahirlah seorang laki-laki, anak laki-laki. Nah, setelah anak laki-laki itu ternyata menjadi pemimpin besar, menjadi gubernur di Madinah. Kemudian laki-laki tadi menikah dengan seorang perempuan. Ada perempuan laki-laki ini lahirlah seorang anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi menurutnya orang baik, ya neneknya, kakeknya adalah orang istimewa, sehingga melahirkan seorang Umar bin Abdul Aziz. Ini yang pentingnya ilmu yang tinggi ini, pada yang luas. Jadi memilih ini jodoh, memilih teman, dan memilih apapun itu berdasarkan pertimbangan syariat. Nah ini menunjukkan bagaimana kita pengusaha itu memiliki ilmu yang tinggi, memiliki perbuatan yang istimewa, perbuatan yang sangat besar di mata Allah Subhanahu. Bagaimana seseorang memiliki harta yang sangat banyak, sementara uangnya itu disimpan di belakang, diberikan tanah, diberi tanah semua kayak baru biasa. Ini namanya tidak memiliki pemikiran coba bagaimana. Coba ya harta yang tadi diberikan sejenak, diberi yang sampai, kemudian dia memberikan beasiswa. Sampai anak ini memberi bisa kuliah di sana, bisa menghafal Al-Quran, bisa bisa memberikan kebaikan kepada umat. Tentu orang yang ini adalah termasuk orang yang produktif dan berbuat perbuatan yang sangat besar. Hartanya tidak disimpan, tapi ditanamkan untuk kebaikan dia tidak. Beda dengan tolong. Bagaimana tolong itu? Untuk harta kemudian dipakai untuk kesalahan malam. Sehingga Allah Subhanahu dengan dia fahasa Nabi Muhammad. Maka Allah Subhanahu kami menenggelamkan orang beserta hartanya. Karena hartanya untuk ditumpuk-tumpuk, tidak untuk kebaikan. Dan ini termasuk tidak mengenai dia tidak memiliki ilmu yang tinggi. Tumpuk harta sampai dia pakai nggak ada guna. Bahkan namanya disebut oleh orang sebagai harta termasuk hartanya tidak memberikan manfaat bagi dia. Tetapi Nabi Muhammad memberikan contoh yang amat baik tadinya. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad itu memiliki keistimewaan yang lain. Ya, di antaranya ketika Muhammad yang bunyi disebut sebagai manusia yang memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Kata penulis ini, Nabi ini memberikan keistimewaan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal dan oleh Nabi Ibrahim langsung terkenal Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholatan wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ini adalah hadiah istimewa dari Allah SWT. Nabi Ibrahim melakukan perbuatan yang terbaik. Dia ini membangun Ka'bah. Dan dia tidak yakin bila anak yang diterima sampai dia berdoa kepada Allah SWT.
Berdoa kepada Sultan itu untuk anak keturunannya untuk mendirikan menegakkan sholat Nabi. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terima amal mungkin menanyakan kepada mereka wassalam man arsalna lil muslimina kata Allah itu nama ngomong sama mereka dari utusan-utusan yang kami utus itu ajarna minhum rahmani yughfiruhu. Coba tanya kepada Rasulullah untuk kamu apakah ada di antara mereka yang menjadikan Tuhan Ar-Rahman ini menjadi Tuhan yang sanggup antara mereka untuk disembah? Apakah mereka yang menjadikan Tuhan yang pokoknya kemudian untuk disembah? Kata Allah. Jadi Allah SWT mengutus Rasul itu untuk mentahirkan Allah SWT sebagai satu-satunya zat. Allah SWT bukan sebagai Tuhan biasa yang diakui disembah para kaum berhala itu. Allah SWT memiliki sedikit pengaruh bisa menjadikan sesuatu yang mustahil itu menjadi yang mungkin. Bumi yang tadinya tanah dosa jadi tumbuh subur. Manusia katanya itu yang masa-masa buat Allah SWT menjadi manusia istimewa. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin di mata Allah SWT. Perputaran langit dan bumi semuanya atas pengawasan Allah SWT. Tidak ada Tuhan lain yang bisa berbuat seperti perbuatan yang sangat tinggi yang diperbuat Allah. Nah, kemudian di sisi yang lain itu Allah SWT memberikan pujian kepada para nabi dan rasul yang terdahulu. Apa pujiannya? Karena mereka memiliki juga di hati ini. Kata Allah SWT, wa kana ya'lamu sholat wa zakat wa kana inda rabbih mardiyyah. Mereka ini orang-orang terdahulu para nabi dan rasul itu mereka memiliki perilaku yang istimewa. Ya Allah sholat wassalam. Mereka ini mengagungkan Allah SWT dengan cara mereka itu sholat untuk bayar zakat. Jadi tidak pernah berhenti mereka itu melakukan amal kebaikan. Ini adalah salah satu di antara contoh yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Itu nabi mengikuti terus. Makanya disampaikan menjelang meninggal masih menginginkan sahabatnya mengingatkan supaya as-sholat menjelang meninggal Nabi masih mengingatkan sahabatnya untuk menegakkan sholat. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sholat. Bahkan Nabi SAW sampai akhirnya bengkak karena untuk mengabdi kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT dengan cara sholat. Tentang banyak di antara manusia, banyak di antara kita, awal yang menjadi orang yang baik, lulusan terbaik, IPK tinggi, nilai tertinggi, akhlaknya paling bagus, cerdas, kemudian di antara di satu instansi menjadi orang terpercaya. Begitu dia menjadi orang terpercaya, ternyata dia adalah orang yang paling khianat kepada junjungan itu. Betul banyak seseorang masuk di polisi misalnya, dia menjadi orang yang terbaik, cerdas, tinggi lainnya. Begitu dia masuk jabatan tinggi menjadi tokoh pejabat, misalnya itu salah satu contoh. Padahal orang ini dipilih untuk menegakkan keadilan di institusinya, tapi sebaliknya dia dapat mendapat godaan harta. Ini bukan dari di kepolisian. Di tempat-tempat yang lain saya kira memiliki kriteria yang sama untuk duduk di jabatan itu pasti ada kriteria. Harus pintar, harus cerdas, harus memiliki keluarga yang bagus, memiliki keluarga yang bagus, itu semua. Ternyata banyak manusia terpeleset begitu duduk di suatu jabatan, uangnya tinggi, banyak fasilitas, justru dia yang sumber kebenaran Allah SWT. Dari Sulaiman adalah patut
Kita contoh sebagai raja yang memiliki kedudukan yang tinggi, tadi mereka dia sangat sanggup di hadapan Allah Sultan. Sehingga raja yang dimanfaatkan untuk kebaikan sampai dipakai untuk mengislamkan salah satu pemimpin namanya Bilqis. Karena Bilqis itu menyembah pada matahari. Maka diberikan surat oleh Sulaiman untuk tunduk kepada dia dan ikut menjadi agama Islam. Ini adalah pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan. Bukan pemimpin yang menjadi pemimpin, bukan pemimpin yang menjadi pembegal perjudian, narkoba, pembunuhan terhadap orang. Ini pertanggungjawaban dari Allah yang sangat besar orang seperti ini. Mungkin mereka di dunia ala-ala saja. Nanti di akhirat Allah SWT akan menunjukkan dosa-dosa kita dan hukumannya pasti sangat berat karena dia sebagai seorang pemimpin, tetapi dia membela kejahatan sosial. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu di antara Nabi kita Muhammad SAW itu memiliki keistimewaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Nabi ini mendapatkan ujian yang utama. Dipuji Nabi dengan ujian yang setinggi-tingginya ini. Nah, ini salah satu di antara keistimewaan kita Muhammad SAW. Nabi kita dipuji dengan ujian yang sangat tinggi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Nah, kita itu sampai memuji pada Allah yang sangat tinggi dari Allah SWT. Bahkan pujian Nabi itu bukan hanya pagi, tetapi siang dan malam. Jadi Nabi tidak pernah berhenti memuji, mengagungkan Allah SWT sehingga dia abadikan sampai memerintahkan para umatnya untuk berperilaku seperti Nabi kita. Nabi kita Muhammad itu tidak pernah berhenti musibah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti untuk memuji Allah SWT. Nabi itu sejak kecil itu musibahnya sudah banyak. Di dalam buku ini disebutkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sejak dalam rangkungan itu sudah ditinggal oleh Allah. Ini musibah besar. Seorang anak dia bapak. Begitu lahir, ternyata keluarga yang di Yordania. Maka ada perempuan dari Yaman. Salah satu di antaranya Halimah Sa'diyah. Orang-orang Yaman itu pekerja itu keliling mencari bayinya, butuh diri disusui. Maka Halimah Sa'diyah itu orang bercerita, ketika aku datang ke kota Makkah, itu aku membawa keledai. Kalau jadi sudah gak bisa jalan, karena vitaminnya nggak ada. Jalan yang pelan sekali, dia datang paling akhir ketika dimakan. Maka di pertama kali datang dia bertemu dengan keluarga Muhammad Aminah dan dilihat oleh Halimah Sa'diyah yang nggak mampu menggaji, sudah keluar saja, nggak jadi. Ternyata teman-teman yang hadir itu semuanya sudah dapat bayi itu bawa pulang untuk diasuh, disusui, dapat gaji mereka yang menyusui itu. Maka Halimah Sa'diyah adalah perempuan yang nggak dapat bayi ini. Maka dia tahunya muncul, daripada saya pulang malu nggak dapat bayi, sudah Muhammad bisa ambil. Maka diambil. Maka ketika Nabi kita bawa seseorang bayi itu, khususnya bayi itu juga ada bagi Halimah Sa'diyah itu. Maka yang muncul mukjizat. Apa mukjizat pertama? Dia melihat susunya dia itu langsung kawan terus. Ya, masuk ke jin. Mana Halimah Sa'diyah ini kan membawa bayi, bayi nanti semalam saat itu, kakak nggak tahu susunya. Maka begitu Muhammad digendong, maka susunya pun gede, keluar naik susu. Maka Nabi Muhammad ditaruh, siapa disusui dulu? Kan saya nggak, ya mesti yang ini itu dia.
Muhammad kaliya ay ito, isun piala na ito. Sana niya kita ay lumulas baru tama. Ini berjuta pun Nabi sudah mengalami diskriminasi ya kan. Padahal Nabi membuat kerana itu Allah yang membuat berkala. Maka kemudian hari untuk dia itu melihat dilihat terjadi. Asalnya menguatkan ini, ya ternyata keluar air susunya ini. Maka protokol hari besar dia diparas susu ini, diparas jauh minum dari susu ini. Suaminya berkata, ini susu dari mana? Ya ini saya pernah dari terdekat, ini berkatnya ini berkata Muhammad. Maka kemudian dibawa pulang, nanti kita nosol yang pasti bazin. Dibawa pulang, ternyata apa? Salah satu keistimewaan. Nanti kita nosol ya dilihat oleh kalimat tadi yang ternyata keletihnya, kambingnya, dombanya itu senantiasa keluar dari susu. Padahal yang itu berat hari ini. Maka tangganya itu senantiasa nete baru untuk dombanya itu untuk kambingnya kali untuk saja. Ini menunjukkan bagaimana mujizat yang Nabi itu dilihat langsung oleh Halimah saja. Ini korbannya 2 tahun. Belum 2 tahun selesai, Halimah saja katakan tidak ambil hati kalau di sana perlu jalan. Tapi beliau karena itu sudah tertarik. Maka Halimah saja memelihara atau kita bersama seperti tangannya sendiri. Sehingga terjadi mincaknya, sehingga yang besar ia itu mengendalikan ini kamu soal pemiliknya diberikan kembali. Kenapa? Karena ada cerita bahwa Nabi Muhammad SAW ketika main-main itu ketika usia fatal itu Nabi bermain-main dan kemudian Nabi didatangi oleh makhluk yang sipil. Nah itu dipanti kemudian ditelah dadanya kemudian dibersihkan hatinya dengan air Zam-zam. Nah di sini juga disebutkan bagaimana dan kita Rasulullah diketahui. Maka yang saya mendapatkan laporan yang puncak. Wah ini kalau nggak saya kembalikan bukan pada kabar yang Muhammad. Ya saya tidak. Maka dipulatkan Muhammad itu kembalikan keadilan itu. Ini nanti kita Rasulullah disaksikan mujizatnya oleh orang baru, oleh tonton-tontonnya itu. Begitu dikembalikan, ada 2 tahun sama abinya ada, abinya meninggal. Ditinggalkan oleh bapak dan itu, dia tinggal ini. Ketika usia 4 tahun, dikasih oleh kakeknya, makin lupa lagi, 2 tahun meninggal kakeknya. Sudah nggak punya apa, nggak punya itu, nggak punya kakek. Maka diikutkan oleh Abu Thalib, pamannya itu. Dan pamannya Abu Thalib itu menyaksikan mujizat Nabi kalau Rasulullah kuatnya sekali tapi sayang beliau tidak masuk dalam agama Islam. Salah satu di antara yang diingat dan di buku ini dibahas bagaimana Abu Thalib itu ketika Nabi dan peristiwa Nuqaybah di Embargo oleh orang Quraisy. Orang Quraisy melihat perkembangannya Muhammad agamanya bersama kabar besar maka orang Quraisy langsung mengadakan perjanjian untuk memutus hubungan yang Muhammad tidak boleh berhubungan dengan orang lain kalau sepengikutnya, tidak boleh ngomong, tidak boleh komunikasi, tidak boleh jalan-jalan. Ya, dan boleh menikah. Itu 4 ini yang ditetapkan untuk Tuhan. Padahal Nabi Muhammad SAW itu berada di sini, di bukit ini, ya, menyendiri mereka di sana. Maka itu proses melalui 3 tahun. Banyak yang nanti itu para sahabat soal dia ini, karena apa sama mereka sampai makanya jauh. Nah, Nabi Thalib itu dia baru jalan untuk melihat Nabi kita Sallallahu Alaihi dilihat tiap hari dicatatkan. Maka tahun ketiga orang-orang Quraisy yang akalnya suara itu ngobrol dengan mereka ya. Kita ini nggak balas masa itu mereka sudah masuk hati kita. Kenapa kalian yang mati tiap malam cerita ini?
Masa kita dijaga, kita makan kenyang, makan enak, hidup kita tidak ada kekurangan, mulai dari susah dari yang gimana ini? Bila gitu kita buat perjanjian, ya kita nanti sepakat untuk menyobek perjanjian. Perjanjian kalian mempatah itu ditulis di kertas, ditempelkan dan oleh petugas tempel. Mereka berupaya untuk menyobek perjanjian itu. Kasihan mereka. Maka betul ya ketika datang kepada mereka, kepada kita Muhammad dan para sahabatnya nanti mengatakan, wahai anakku, kertas yang ada di dalam itu Ka'bah itu sudah dimakan rakyat. Kecuali kalimat yang mengakhiri Ka'bah yang tak bismillah di Ramadan. Maka betul ini mengatakan benar dia mengatakan belum tidak bisa. Maka betul itu tidak tahu mengabarkan kepada mereka ya kalau mereka lagi musyawarah diskusi keras satunya ini tentang supaya mau dihormati dan apa dan berikutnya yang satu hatinya masih bersih untuk supaya dibebaskan orang kesian mati nanti mereka. Maka perdebatan dua kelompok ini disaksikan oleh Betolnya. Kemudian Nabi Thalib mengatakan, Qur'anmu barusan mengatakan bahwa kertas yang ada di dalam Ka'bah itu sudah dimakan rakyat. Maka orang-orang Quraisy itu langsung, oke, kalau memang berkala orang itu benar, maka harus selesai. Tidak ada lagi butuh ada. Maka dibuka itunya. Benar disaksikan ternyata kertas itu semua yang digunakan rakyat tidak ada sisa kecuali tulisannya berhadungan otak. Abu Thalib tahu itu, tetapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak berada di atas milahnya Nabi Muhammad, meninggal dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan tidak itu sama orang yang tiap hari melihat mujizat Nabi itu, kalau orang kafir melihat mujizat Nabi itu mengatakan siapa Nabi ini syirik. Di dalam sejarah mujizatnya Nabi itu dipertontonkan kekuatan mereka. Salah satu di antara terkenal di dalam surat Al-Qamar, ya Al-Qamar itu bulan itu oleh orang Quraisy diminta Muhammad, kamu bang bisa bulan apakah hari malu mereka? Kata Muhammad ternyata kalau ini tak telah mereka beri semuanya kompak, ya sudah mereka akan terima. Nah ini berdoa terus sama anak muda supaya bulan itu bertahan. Ya, Bapak yang pernah melakukan haji itu pernah melihat namanya misalnya Hubeis. Terus sekarang dipakai isi pantatnya mana saya? Ya, Jabal Hubeis. Itu ada Jabal Hubeis tergede. Namanya gunung ya gunung. Itu nanti ketika berdoa untuk supaya terhilang. Itu ternyata bulannya itu terbelah, bukan kotek enggak. Itu terbelah ya kan. Satu yang kiri yang Jabal Hubeis, yang salahnya di sebelah kanannya Jabal Hubeis. Itu ternyata orang lihat semua itu. Nah, sudah terbelah. Kamu beri mana? Apa yang saya dan? Si Bulubi. Ini si Muhammad. Mereka masih gak percaya. Ya tak. Kisah kalau itu ini kalau bergaji nanti akan ada versi yang berjaga data di sana. Mereka terbelah. Ternyata begitu mereka datang, ditanya oleh orang-orang Quraisy yang bagian bulan terbulan. Saya nggak percaya bahwa tanya, pada malam setia demikian ada sesuatu yang aneh dan ketika kami dalam perjalanan. Mereka mengatakan, iya, itu apa? Bulannya terbulan apa? Bulannya terbulan. Apa kata mereka? Oh, ternyata sihirnya Muhammad ini sudah mendunia. Tetap tidak percaya bahwa Muhammad adalah seorang Rasul.
Nah, ini menunjukkan bagaimana nanti kita mau sholat itu menunjukkan mujizat itu bagi orang yang muslim langsung semakin tunduk patuh dengan kita. Bagi orang kafir itu semua kilo jauh. Jadi para sahabat yang memakai mobil dan itu mati-matian tapi sana nanti. Ya, jadi kalau mujizatnya kami itu dahulu itu hanya disaksikan umat yang berdahulu tidak kelak kamu. Tapi mujizatnya nanti itu kalau bukan kan Al-Quran ini sampai kiamat akan dibaca, akan disaksikan mujizatnya Al-Quran sampai kiamat. Makanya bagi kita seorang muslim hendaknya jangan sampai lepas dari Al-Quran. Kalau lepas dari Al-Quran habis ini. Ya, itu yang membuat orang kafir itu semakin hari semakin jauh. Karena mereka menolak kebenaran. Bagi kita seorang muslim yang dari Al-Quran senantiasa dipegang. Kalau perlu hati kita di sini setiap kesempatan buka Al-Quran baca. Makanya kata Abdullah bin Amr bin As orang nanya kepada ya Rasulullah, kamu ini kalau kau telah terbaca Al-Quran itu kira-kira telah apa? Maka tadi menjawab, kamu kalau hafal kemana hafal Al-Quran itu sebulan khatam. Gimana bukan ditawarkan bertindak 1 bulan sama apa enggak kurang wajar. Tapi waktu di awal dinas mengatakan itu terlalu banyak diisi dan itu ya bisa mencepat saya. Maka nanti ya sudah 2 bulan. Kalau sebulan enggak ada. Kata berarti 1 hari 1 juz. Maka bagi kita yang baca 1 juz itu termasuk sunnahnya. Dapat pahala mengikuti perintah itu. Jadi bahwa semoga 1 hari 1 juz. Kata Abu Dinas, Abdullah bin Amr bin As mengatakan kamu sebulan itu pakai kasih 20 hari. Berarti 1 hari sudah sepanjang. Ketika ngasih 20 hari ini bisa kasih nawar lagi ya pakai kelamaan itu 20 hari itu ya sudah 10 hari. Kalau 10 hari baik 1 hari ya 3 juz. Mau kita 1 hari 3 juz. Kata Abdullah bin Amr bin As mengatakan masih lama itu lagi 10 hari. Ya sudah 7 hari enggak. 7 hari harap 7 hari apa? Maka ini yang Nabi bersuara itu gimana? Ya sudah 3 hari sudah ya 3 hari dan kurang dari ini bahkan 3 hari sekali Abdullah bin Amr bin As kata istimewa. Coba kita 3 hari 3 hari malam itu nggak kompas dengan aturan nanti. Apalagi para penghafal Al-Quran. Ini adalah salah satu di antara keistimewaan Al-Quran. Al-Quran itu dibaca sekali, dibaca besok, dan besoknya lagi itu ada inspirasi yang baru. Itu salah satu di antara keistimewaan Al-Quran. Sudah bisa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab untuk kami jaga. Jadi sholat dan sholat kita yang biasanya tidak keras. apalagi hari itu sendiri dan sholat dia menyamankan sholat sehingga di sekolah bisa detail adalah mendirikan sholat itu biasanya apakah Mendirikan atau melaksanakan sholat? Iya, mendirikan sholat itu waktu yang mengamalkan sholatnya ada beda karena misalnya pulang betul lagi. Saya bisa Rasulullah sering bilang skip kalau nggak pernah yang jalan lama itu. Kalau kami soalnya aku saja dan ya saya jawabnya aku nggak tahu. Mari kita tuan dulu. Nah kalau kami itu masih sakit jawabnya. Nanti dalam ini disebutkan bagaimana perilaku Nabi terhadap istri-istri dia.
istrinya itu nandito kung sa gelas. Ya. Dan istrinya nandito kamarnya cincin. Kalau kita lagi umroh atau haji, kita lihat kamarnya lain. Sambil-sambil jalan. Nabi digambarkan bagaimana kalau Nabi itu sedang sujud itu mesti kena kakinya Aisyah. Ya, jadi katanya ini tak luas, ya, rumahnya sangat kecil ini. Ya, Nabi itu rumahnya kecil sebenarnya. Dan Nabi itu kalau tiap pagi itu ketemu sampai istrinya semua. Itu salah satu sunat Nabi. Nggak seperti di kita ya. Kawin 1-2, masih itu ya Surabaya, ya, masih itu rumah lawan. Ketemu tiap hari ya. Dan ketemu, nah itu ketemu sama istrinya tiap hari. Didatangi sama satu oleh Nabi itu. Diberikan salam. Jadi istrinya Nabi itu nggak pernah kehilangan Nabi sama dia. Dikasih salam loh. Masuk loh. Di rumahnya itu sebentar, ya loh. Ke giliran istri yang lain, giliran sampai mana tuh kakinya seperti itu keliling. Bagaimana perilaku Anda itu buat dasar firman dari sama istri yang lain tidak ada yang tidak istimewa ini sebagai bapak, sebagai teman, sebagai hamba, sebagai pimpinan, sebagai sahabat, sebagai musuh Tuhan itu. Nabi nggak mau berbuat yang semuanya sendiri. Berarti kalau ada orang yang mencari tokoh selain dari itu, kalau biasanya seorang tokoh itu punya istimewanya satu, yang lain yang istimewa. Ada orang biasanya yang dermawan, dermawan ada berarti uang ya. Tapi soalnya ini acur bisa ya, karena ada yang beda ya. Tapi nanti enggak, semuanya perilakunya itu istimewa, tidak ada yang termasuk dalam poligami. Di Indonesia ada poligami itu menjadi ini sesuatu yang tabu. Tapi kalau bapak-bapak itu ibu ke Mesir, ya, kan di Afrika, ke negeri Timur Tengah, itu orang ngomong poligami itu biasa. Ya. Kalau kita di sini ngomong poligami, ada sesuatu. Ya, Pak Hakim dulu, tak pernah poligami sekali. Ya, diekspos itu akan habis. Gak ada begitu. Ya, karena mungkin poligami itu tidak mengikuti sunahnya. Kalau kita poligami di sini dari belian, sembunyi-sembunyian. Kalau di ajaran Nabi kamu sholat itu terbuka. Karena memang tujuan Nabi itu berpoligami adalah untuk mengajarkan agama ini kepada mereka suatu masa. Nah, untuk jawaban yang kedua dari pertanyaan yang pertama, itu bagaimana menegakkan pendidikan sholat? Ya otomatis di dalam sholat itu ada unsur-unsur pengagungan kepada Allah. Inna sholat ada manil faksyari memuntah manusia. Jadi orang yang sholat itu dia akan merasakan kebaikan dan akan memberantas kemuntahan. Itu otomatis di dalam dirinya ada gerakan dari dalam. Maka orang yang sholat itu dia akan tergerak untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu otomatis. Sampai dia memaksakan diri untuk laki-laki sholat 5 waktu di masjid, itu dipaksakan jauh ini. Itu namanya pendidikan. Sekaligus dia memberikan contoh bagaimana contoh sholatnya lain dan implikasi sholat itu bagaimana. Allah SWT lewat lisan ini kalau SWT dikumpulkan di dalam ini. Bagaimana caranya sholat, bagaimana cara mengaplikasikan sholat itu dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan tetangga, dalam persahabatan, semuanya Nabi sudah ajarkan. Tinggal kita mau dan mempelajari, mendalami dan mempraktikkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang besar. Negeri kita mayoritas Muslim. Saya itu agak miris kalau yang mayoritas Muslim. Tapi kalau lihat di toko yang punya orang-orang bukan pribumi. Sampai yang pemilik toko itu kamu perlu jaga sampai jadi kasir sekaligus. Jadi pada saat yang memilih kamu sudah biarkan jadi toko itu bagiannya hanya melayani saja. Soal gaya toko silakan di sana. Kenapa kan gitu? Kan? Curhat tulis nggak percaya sama ini kan gitu sekali.
mestinya sebagai seorang muslim itu terpercaya bu. Ya, nah ini sekarang buahnya ada. Orang dikasih kepercayaan, khianat sama keluarga. Makanya sampai pemilik toko itu rela jujur mulai pagi sampai sore. Sampai sore nungguin nungguin duit lagi deh. Menerima kwitansi nih, kayak kwitansi baik terus begitu. Sampai rela dia nggak cantik dan dia berdatang ke Yusuf itu. Dan Nabi Yusuf itu orang luar, ini kan ada pemuda lagi. Dan ini kenapa pemuda nggak ada orang tahu, kita wanita tutup. Kaki Nabi Yusuf bisa menghindar di perbuatan zina. Ini kan nggak orang istimewa nggak mungkin. Lalu datang Allah Tuhan Robi. Kalau tidak karena hidayah Allah tentu Yusuf akan berprosok menjadi wali. Ini adalah amanah. Ini adalah sebagai penutup kita pada kajian pagi hari ini bahwa pentingnya kita tertua itu amanah. Amanah hanya bisa dijalankan kalau kita ketemu ilmu. Aku lihat dan final akan tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh,